HI, welcome to HI Talks. Bersama saya, Klarinda Indarhayu, mahasiswa Hubungan Internasional Visip Unpas Angkatan 2017. Nah, di HI Talks kali ini, kita akan membahas suatu topik, yaitu Global Media Security. Nah, sebelum itu, aku nggak akan membahas ini sendirian. Aku akan menghadirkan narasumber, yaitu Pak Iwayan Aditya Harikesa, SIPMSI, selaku narasumber. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke Bapak, mungkin sebelum kita lebih masuk lagi ke topik, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak, Bapak ngajar di mana, terus pengalaman Bapak juga. Bapak boleh sharing-sharing ke pemirsa yang lagi nonton ini. Oke, terima kasih Mbak Klarinda. Ya, halo guys semuanya, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan sehat kita semua ya, salam sejahtera. Nah, perkenalkan, nama saya ini adalah Iwayan Aditya Harikesa. Nah, saya memulai profesi saya sebagai seorang dosen ini ya di kampus Unpas ketika di tahun 2018. Nah, kemudian setelah tidak lama dari kampus Unpas ini, saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk meneruskan di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan saya sampai sekarang dari tahun 2020 di Unjani ya, sampai sekarang baru berkarya di Unjani. Namun pengalaman sebelumnya memang saya pernah bekerja sebagai seorang peneliti di CSIS atau Central for Strategic and International Studies di Jakarta selama 3,5 tahun kurang lebih. Nah, jadi mungkin background saya yang bisa saya berikan ya, saya seorang peneliti tapi sekaligus juga dosen atau pengajar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik yang akan kita bahas, yaitu Global Media Security. Nah, dari tema yang sudah dipaparkan tadi, definisi dan pemahamannya secara umum itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Klarinda. Oke, jadi Global Media Security ya, itu merupakan salah satu kajian juga di dalam HI ya, di era abad 21 ini. Nah, sehingga memang tentu banyak sekali teori-teori HI yang mungkin bisa kita aplikasikan ke dalam konsep Global Media Security itu sendiri ya. Karena memang kita akan selalu berevolusi ilmu HI itu. Nah, apalagi ketika kita membicarakan tentang isu-isu non-tradisional. Nah, ini di dalam perkembangan revolusi industri 4.0 sangat rentan sekali dan sangat syarat sekali dengan nuansa global media. Karena memang global media itu ya, kita mengasumsikan bahwa media yang skopnya itu, jangkauannya itu sangat mengglobal, sangat luas sekali. Oleh karena itu, beberapa akademisi HI pun juga banyak terjun ke dalam kajian-kajian global media security ini. Banyak yang sudah menerbitkan jurnal, akademisi, atau mungkin literatur, atau bahkan buku ya, seperti misalnya Terry Flew, Ravi Gupta, kemudian Joseph Nye, itu kan juga sudah membicarakan transformasi teori-teori HI yang tradisional, kontemporer, lalu kemudian menjadi teori HI yang non-tradisional, yang membahas tentang bagaimana aplikasi teori HI ini melalui kajian-kajian media di situ. Jadi memang sangat rentan sekali dan sangat kental sekali dengan konsep-konsep teori-teori HI yang sangat kontemporer gitu, dan juga yang modern di abad ke-21 ini. Oke, mengenai kajian HI, berarti ini termasuk kajian HI. Nah, kajian HI sendiri kan luas sekali ya, nggak cuma kita membahas tentang hubungan antar negara atau kepentingan negara saja, tapi hal yang seperti ini juga masuk gitu. Nah, kenapa nih hari ini kita membahas tema ini? Mungkin kalau melihat dari temanya sendiri, Global Media Security berarti sesuatu yang memang sifatnya global ya, kayak globalisasi gitu. Maksudnya masa kini banget. Nah, mungkin kalau melihat dari urgensinya atau kepentingan itu seperti apa? Kenapa kita membahas tema kali ini gitu untuk HI Talks? Oke. Berarti kajian yang sangat diminati dan sangat keren sekali ya untuk di abad ke-21 ini. Tentu masih kembali lagi ke wacana-wacana security. Yaitu kita, kalau misalkan kita masuk ke dalam pintu di dalam teori HI, itu tentu mahasiswa HI ini sangat familiar sekali dengan konsep-konsep realisme. Nah, di dalam security ini kan pasti dibahas di dalam realisme sendiri kan. Nah, karena itu realisme ini berubah. Konsep-konsep realisme yang tadinya adanya power, dilema keamanan, lalu kemudian sovereignty, ancaman, lalu kemudian penaklukan, perang, konflik, dan segala macam. Nah, ini semua dikemas menjadi
satu kajian baru di era abad ke-21 ini. Nah, sehingga sangat menarik sekali ketika sebetulnya kita mendalami dan membaca beberapa literatur dari Global Media Security, itu banyak konsep-konsep HI yang ditambahkan di depannya itu ada cyber. Nah, jadi ada cyber economic, ada cyber security, ada cyber diplomasi, ada cyber politik dan segala macam. Nah, artinya bagaimana sebetulnya di dunia ini kan semua sekarang serempak, seperti yang Mbak Karina bilang, bahwa di era globalisasi ini semua menggunakan satu produk yang sama, dan setiap negara pasti punya corong di mana masyarakatnya itu bisa menumpahkan opini publik. Nah, oleh karena itu salah satu corongnya yaitu medianya, yaitu media sendiri, atau bisa kita pecah menjadi perusahaan media, seperti misalnya yang seperti di Indonesia kita tahu seperti TVRI, SCTV, terus Net TV, TV One, Metro TV. Nah, itu kan bagaimana sebetulnya masyarakat di dunia ini harus punya corong yang bisa menampung opini publik. Nah, oleh karena itu kajian-kajian inilah sebetulnya sangat penting sekali di kajian HI kita, karena kita sangat internasional ya. Jadi hubungan antar bangsa dan bangsa itu bisa bisa dipersingkat, bisa dipahami melalui jendela media itu sendiri. Oke, mengenai topik yang akan kita bahas nih Pak, tentang global media security, mungkin saya akan melihatnya lebih untuk sekarang ini kayak lebih ke treats-nya siapa ya, kayak contohnya yang baru-baru kemarin itu kasus virus corona yang pemberitaan atau informasinya mengandung hoax, kayak contohnya penyebarannya bisa lewat HP, terus kontak mata, dan juga penyembuhannya bisa hanya memakai bawang putih, itu tidak dikonfirmasi sebagai berita yang benar gitu. Nah, menurut Bapak sendiri terkait berita tersebut dan lebih generalnya, lebih spesifiknya lagi untuk ke global media security itu, bagaimana Pak? Oke, jadi tentu saja fenomena tentang virus corona ini menjadi epidemik ya, dan juga kemudian berubah menjadi tren, lalu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat dunia internasional, dan melalui pemahaman media tersebut juga pastinya ideologi dari pemikiran masyarakat dunia internasional pun juga pasti akan bermacam-macam atau bervariasi ya. Ada yang memang bilang informasi ini hoax atau mungkin informasi ini betul. Nah, itu kan tergantung, karena memang sifatnya global media security ini sangat sekali bervariasi, sangat luas sekali ya. Jadi kan artinya kita juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsi media, berita-berita di media tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam media security tersebut, nah kita juga harus sangat punya skill, yaitu soft skill, di mana kita bisa punya literasi media juga. Bagaimana kita menyaring berita-berita yang origin dari asalnya, lalu kemudian kita juga harus double check juga kebenaran dari cerita tersebut atau berita tersebut ya. Lalu kemudian baru kita mengaplikasikannya ke diri sendiri. Bagaimana kita bisa memahami dalam konteks virus corona ini sebetulnya itu tujuannya itu seperti apa dan segala macamnya. Mungkin tadi terkait lebih spesifiknya ke virus corona ya Pak. Nah, saya mau nanya pendapat Bapak nih terkait kayak dinamika tentang global media security ini di saat zaman sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Kayak misalnya dari pembuatan kebijakan atau kan ruang lingkupnya tuh lebih di cyber security sama cyber space ya Pak ya. Nah, itu pendapat Bapak sendiri gimana? Dinamikanya mungkin sekarang saya melihat dari bagaimana penyebaran informasi dan teknologi yang sangat masif sekali di zaman sekarang ya, sehingga kan setiap orang itu sudah memiliki perangkat yang bisa mengakses internet. Dan ini luar biasa sekali masifnya. Ketika zaman dulu itu kita tidak pernah akan membayangkan dunia ini menjadi satu global interconnectedness, atau kita itu semua saling terkait gitu. Mungkin di tahun 1700, 1800 itu kita masih belum terbayang seperti ini, sehingga kan sekarang ini memang dinamikanya ini sangat berubah secara masif dan mengalami revolusi, yaitu terutama di bagaimana masyarakat dunia internasional ini terevolusi dalam sosiologinya, bagaimana mereka itu berinteraksi satu sama lain. Sehingga kan zaman dulu itu kan kita sangat dibatasi oleh ruang dan jarak. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang ini dengan perkembangan informasi dan teknologi seperti sekarang ya, ruang dan jarak ini menjadi sangat tipis sekali, mungkin bisa dihilangkan dan segala macam ya.
Nah, oleh karena itu ya mungkin dinamikanya banyak fenomena-fenomena yang dikemas di dalam media internasional seperti BBC, CNN, Jakarta Post, atau mungkin media-media dari Singapura atau dari Australia segala macam ya. Itu kan banyak sekali berita-berita yang tersebar itu tidak lagi berasal dari sumber aslinya. Nah, sehingga kan kita juga harus punya kemampuan literasi di mana kita harus susah payah untuk double check kebenaran tersebut. Jadi mungkin ya ini yang bahayanya ketika masyarakat awam itu seperti mungkin di bawah kelas struktur sosial di middle class ke bawah, seperti misalnya mungkin bukan dari kalangan akademik atau pedagang seperti itu ya. Nah itu kan mereka mengkonsumsi berita-berita tersebut kan pasti hanya dengan satu sumber saja. Jadi mereka itu tidak meng-cross check ke sumber lainnya. Nah itu yang menjadi akar di mana hoax itu bisa tersebar. Sehingga ketika mereka yang tidak memiliki kemampuan literasi seperti yang saya bilang tadi dari masyarakat middle class ke bawah itu, ya mereka akan memproduksi berita tersebut menurut keyakinan mereka sendiri tanpa mereka mendalami bagaimana sih keaslian atau keautentikan dari berita itu tersebut. Karena memang syarat sekali di dalam teori global media yang disebutkan oleh Terry Flew ya, bahwa sejatinya memang berita ini kan semua tersebar ke seluruh masyarakat dunia internasional. Tapi kan setiap masyarakat dunia internasional ini punya struktur lapisan masyarakat yang dari high class, middle class, dan low class. Nah, tentu dari struktur sosial masyarakat itu sendiri, pemahaman tentang berita itu kan berbeda-beda. Dan itulah yang mungkin menjadi akar di mana hoax ini bisa tersebar seperti itu. Mungkin kalau saya pernah pelajari tentang komunikasi internasional ya Pak, di situ ada namanya teori gap information yang dimana masyarakat itu kalau di kami masyarakat itu terciptanya kesadaran langsung, mungkin bisa relate sama yang tadi Bapak sampaikan ya. Nah pesan juga nih buat teman-teman, kalau misalnya mengakses informasi itu harus yang akurat dan selalu cross check kayak gitu. Jadi jangan cepat percaya sama satu berita, apalagi beritanya yang disebar melalui form atau pemberitaan media yang tidak terpercaya. Oke. Next nih Pak, ini bakal jadi question akhir. Nah, apa sih pesan Bapak khususnya untuk masyarakat luas atau masyarakat internasional dan sempitnya untuk mahasiswa kita mungkin ya, mahasiswa HI Fisik Unpas, untuk bisa lebih kritis lagi, bisa lebih jeli lagi, bisa lebih tajam lagi terkait literasinya terhadap berita dan pemberitaan ataupun informasi yang tersebar luas? Ya, mungkin tipsnya itu yang bisa saya berikan ketika kita berbicara tentang masyarakat akademik ya. Tentu kalian kan juga di dalam perkuliahan itu membutuhkan sumber-sumber referensi, misalnya untuk membuat tugas dan segala macam. Nah, ketika kalian ingin mengutip sebuah referensi, nah itu kalian juga harus meng-cross check kembali apakah referensi ini apakah dia betul atau salah ya. Nah, sehingga kan kalian juga punya kemampuan literasi media. Kalau misalnya untuk skalanya lebih besar dari masyarakat akademik Unpar atau Unpas ya, nah itu saya pun juga sebetulnya hanya memberikan saran-saran yang secara umum ya. Artinya ya masyarakat kita ini ya perlu sekali peran pemerintah untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya untuk menyerap atau menyaring berita-berita yang hoax gitu. Jadi berita hoax ini pun juga sebetulnya nggak bisa dibendung. Karena memang sejatinya media itu kan dibentuk oleh para elit-elit korporasi yang mereka punya agenda kepentingan tersendiri. Mungkin saja di agenda kepentingan A ini mereka butuh untuk mencari pasar, gitu ya, mencari pasar bagaimana mereka berjualan dan segala macam. Itu kan bahan-bahan isu-isu yang di hoax ini kan menjadi bahan jualan para elit dan elit korporasi itu ya. Oleh karena itu ya tentu ketika disebarkan ke masyarakat, ya itu yang diterima oleh masyarakat yang seperti itu. Seperti misalnya tadi virus corona itu bisa dihentikan dari misalnya bawang putih atau segala macam ya, penularannya lewat handphone dan segala macam, karena itu melihat adanya kajian-kajian virus corona ini berasal dari Cina, lalu kemudian gadget-gadget dan perangkat yang berasal dari Cina pun terinfeksi dengan virus corona tersebut. Tapi itu kan belum tentu kepastiannya gitu. Empirisnya itu kita dari mana? Gitu. Jadi oleh karena itu ya kita juga harus cross check juga gitu. Terutama juga kalau sebagai mahasiswa atau masyarakat akademik, ya tentu kita harus punya pola pikir yang sangat skeptis gitu. Kita harus mempertanyakan bagaimana sih ini terjadi, mengapa ini terjadi, dan dari mana ini sumbernya. Nah itu kita harus bertanya dulu, baru kemudian kita
apa, mencocokkan di kejadian di lapangan itu betul atau tidak. Jadi kan ya kemampuan kalian sebagai seorang mahasiswa ya itu ya harus ditekankan gitu deh. Jadi ya memang di sini kita juga harus berupaya keras supaya mencari sumber asli dari berita tersebut. Jadi supaya kita juga mendapat informasi yang benar akurat ya Pak, Betul. yang nggak bodong gitu ya istilahnya. Nah juga terkait virus corona ini memang masih dalam kajian ya Pak ya, karena masih wabahnya masih menyebar juga, dan kemarin mendengar berita juga ada yang terkena lagi gitu ya. Ya. Oke. Nah Pak, setelah tadi kita berbincang-bincang nih tentang global media security secara umum maupun spesifik, dan itu lebih ke pertanyaan saya pribadi, ini juga ada pertanyaan dari mahasiswi HI Unpas yang kita naungi di official account Instagram @Unpas. Nah, pertanyaan pertama dari Rangga Kun 2000, apakah globalisasi menjadi peluang terhadap ancaman non-tradisional? Oke, tentu saja ketika saya ingin menjawab pertanyaan dari Rangga ini, ya kita juga bisa membayangkan bagaimana globalisasi ini kan memunculkan isu-isu baru di ranah non-tradisional ya. Bukan lagi kita berbicara tentang ancaman-ancaman yang berasal dari tradisional, karena mungkin secara trennya di dunia ini isu-isu yang berasal dari militer itu kan sudah mulai jarang terdengar, sehingga kan akhirnya di dalam isu non-tradisional ini kita juga bisa berbicara banyak segmen ya, dari ancaman non-tradisional, penyakit, wabah penyakit, lingkungan, lalu kemudian terorisme, lalu kemudian mungkin paham-paham ideologi yang masuk, yang radikal ya, itu kan juga masuk ke dalam ranah-ranah ancaman non-tradisional. Karena memang secara harafiahnya globalisasi itu kan adalah perpindahan penduduk, dan juga perpindahan secara masif apapun itu, dari teknologi, dari ilmu pengetahuan, dari budaya, sosiologi, dan segala macamnya. Tentu saja maka kita bisa mengambil kesimpulan di sana ada agenda-agenda di belakangnya itu. Dan belum tentu juga ketika globalisasi ini bisa semata-mata kita serap ya, paham-paham modern atau ideologi-ideologi modern di era globalisasi ini bisa kita serap ya, tentu harus kita filter lagi gitu. Ada beberapa yang harus kita filter. Nah, sehingga kita ya harus punya kapasitas yang bisa menyaring globalisasi itu sendiri gitu. Oke, next question Pak dari Reza ARPR _ beliau nanya tentang Orwellian politics dan persamaannya dengan cyber international relations. Oke, baik, pertanyaan bagus dari Mas Reza ya. Orwellian politics kita mengartikan secara sederhana pun juga itu adalah cara-cara bagaimana seorang pemimpin atau seorang presiden di dalam satu negara itu menggunakan pola-pola yang otoriter, yang diktator, sehingga rezim yang berlaku di satu negara ini akan sangat ditekan. Dan salah satu instrumennya tentu melalui media. Ketika seorang presiden yang berasal dari ranah rezim diktator ya, dia akan semata-mata akan senantiasa juga menekan bagaimana opini publik itu bisa berkembang. Karena memang tujuannya apa? Untuk melanggengkan rezim tersebut. Karena kita tahu bahwa selain trias politika yang bisa menguatkan dan melanggengkan rezim seperti bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi ada satu pilar lagi, yaitu pilar media, di mana media ini sebetulnya bisa menggiring opini publik ini, sehingga opini publik ini bisa diberikan obat tidur, obat penenang. Masyarakat ini diberikan obat penenang sehingga tidak terjadi revolusi terhadap rezim tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu caranya media ini akan bekerja sama juga dengan bidang-bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini untuk memberitakan rezim tersebut ke arah yang positif, dan dilempar ke masyarakat, diberikan citra-citra yang positif. Seperti misalnya citra-citra rezim A ini membangun negeri, perekonomian maju, GDP naik, terus kemudian perdagangan naik, lalu kemudian di ranah ekspor impor, atau misalnya kerjasama dengan negara lain di ranah internasional, itu juga dikaji dan kemudian diliput oleh media itu dan dilemparkan ke masyarakat, dan akhirnya masyarakat mengkonsumsi, adalah hal-hal yang selalu positif. Nah, jadi memang syarat sekali ketika Orwellian politics ini hampir semua negara itu menggunakan gaya-gaya seperti ini untuk mempertahankan rezimnya, terutama banyak rezim-rezim yang berasal dari ciri-ciri rezim yang diktator.
Dan tentu saja ketika kita melihat suatu fenomena internasional yang baru terjadi ya di tahun 2010 itu ketika Arab Spring, nah itu terjadi gerakan masif secara besar masyarakat. Karena kenapa? Karena pengaruh media juga, sosial media yang akhirnya meliput bagaimana rezim-rezim seperti Muammar Gaddafi, Zine bin Ali, nah itu kan diliput ke dalam masyarakat internasional hal-hal yang buruk. Nah sehingga kan di situ terjadi snowball effect ke masyarakatnya dan terjadi gerakan sosial yang sangat besar sekali. Kalau kita bicara tentang teorinya Michel Foucault ya, di situ kan adanya satu tujuan masyarakat itu yaitu ingin menggulingkan rezim tersebut. Karena apa? Karena sosial media. Karena media ini sudah tidak lagi mendukung rezim tersebut. Gitu. Jadi ya kekuatan media ini ya mungkin di era abad ke-21 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena memang sejatinya media ini menjadi alat kesayangan atau istilahnya itu ada laptop atau anjing kesayangan. Nah anjing kesayangan ini ya gimana caranya dia bisa melindungi tuannya ya dia harus disayang, harus dikasih makan, harus dikasih tempat yang baik, harus dikasih insentif dana dan segala macam. Oleh karena itu ya syarat sekali ketika media ini menjadi alat kekuasaan seorang rezim atau seorang presiden di dalam rezim yang sedang berkuasa saat ini. Wah, tentang Orwell dan fiksi ini memang luar biasa ya Pak ya. Nah, oke, next questions dari Altan Zihan dan Trobril. Saya rasa ini pertanyaannya cukup sama, jadi dibacakannya bareng aja. Pertanyaan pertamanya, does government always involve in what media serve? How the government control that? Dan yang kedua, how is it possible to make sure it's safe? Does government take 100% control of it? Oke, kalau bicara tentang kontrol media ketika di satu negara, kita coba ambil contoh saja di Indonesia ya. Artinya Indonesia, Presiden Indonesia di rezim pemerintahan Jokowi, tentu kita bisa membayangkan korporasi media yang ada di sini tidak semerta-merta rezim Jokowi itu mengkontrol semua, gitu. Dan kita bisa bayangkan misalnya kayak MNC, Metro TV itu kan dikontrol oleh siapa? Oleh pihak swasta, oleh pihak korporasi. Jadi ya tentu saja tidak ada afiliasinya dengan pemerintah dalam segi pendanaan atau dalam segi pengontrolan secara masif. Karena ketika memang masyarakat menilai media itu bisa dikontrol oleh pemerintah, itu tentu akan menimbulkan citra yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat pasti akan menilai ini rezim yang diktator sekali gitu ya, mengkontrol bagaimana media ini bisa berjalan. Nah oleh karena itu ya di Indonesia contohnya itu dilepas oleh para korporasi yang mengelola media-media tersebut. Tapi memang sebetulnya korporasi ini juga punya hubungan yang sangat erat sekali dengan pemerintah. Karena tanpa dukungan pemerintah pun mereka juga tidak bisa menjalankan bisnisnya mereka gitu ya. Nah Pak, untuk yang sekarang ada last questions dari Malaysia Akhirito 97. Dalam pengembangan revolusi 4.0 tentu akan banyak ancaman yang akan menutup sistem media internasional. Tetapi pertanyaannya, dengan segala keterbatasan yang ada, apakah Indonesia mampu memberikan perlindungan yang secara absolut terhadap media informasi yang diperlukan? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Mas Meka ya. Mungkin saya juga bisa langsung, tentu kita optimis bisa. Karena seperti yang kita pernah juga sudah dikeluarkan undang-undang PDA oleh pemerintah di Kementerian Kominfo. Nah, itu juga sudah dari era Pak Tifato sendiri itu juga sudah digagas protokol seperti itu ya. Nah, karena itu ya sebagai salah satu bentuk self defense kita terhadap ancaman-ancaman yang berasal dari pengawalan media. Nah, karena itu kan memang topik besar di dalam acara sekarang ini atau mungkin diskusi sekarang ini ya tentang security yang berasal dari ranah global media. Nah, karena itu ya tentu jika terjadi fenomena global media ini, semua negara tidak termasuk terkecuali juga Indonesia itu juga pasti harus bisa punya instrumen-instrumen pertahanan diri, jadi menghadapi pertahanan yang berasal dari ranah tradisional tapi juga non tradisional yang sudah kita bahas tadi ya. Karena itu ya tentu saja kita optimis. Dan bagaimana caranya mekanisme untuk mempertahankan diri kita dari ancaman media. Tentu ini juga membutuhkan peran dan serta masyarakat juga, seluruh lapisan masyarakat ya. Seperti misalnya masyarakat bawah, masyarakat kelas menengah dan kelas atas.
dan juga mungkin para lembaga-lembaga institusional yang ada di negara kita ya, pemerintah, lalu kemudian para aparatur negara yang mengamankan kedaulatan, yang mengamankan wilayah kita, yaitu TNI misalnya, atau misalnya yang mengamankan kontrol sosial di masyarakat, yaitu Polri. Dan semua ini harus bergerak bersama-sama, karena memang tanpa adanya pergerakan yang bersama-sama ini mungkin hal tersebut bisa tidak akan berlangsung secara bagus. Artinya pemerintah pun juga harus meminta peran masyarakat untuk aktif. Karena sebetulnya pemerintah itu hanya memayungi saja, memayungi dengan undang-undang tersebut ya, undang-undang ITE. Tapi kan di prakteknya di lapisan masyarakat itu belum tentu bisa. Nah, seperti misalnya ada ancaman teroris gitu ya. Nah, itu diperlukan peran masyarakat ketika sudah tahu ada isu-isu terorisme dan kemudian masyarakat itu akhirnya melaporkan ke Polri, misalnya ke polisi yang terdekat gitu ya. Nah itu salah satu bentuk contoh bagaimana peran masyarakat itu terjadi. Karena kita kan juga nggak tahu nih, misalnya kalian yang mahasiswa ini kan pada ngekos semua nih. Nah kalau di kos yang kalian tempati itu ya bisa saja di lantai bawah itu ada teroris. Nah oleh karena itu ya kalian juga harus cepat-cepat melaporkan ke Polri. Nah ini salah satu contoh bentuk nyatanya. Jadi semua itu harus terlibat ya. Semua harus terlibat. Tidak hanya kita juga mengandalkan pemerintah atau TNI saja. Jadi memang semua itu menjadi satu kesatuan. Dan memang kita selalu optimis. Memang isu ini tidak bisa diantisipasi oleh Oke guys, nggak kerasa nih kita udah di akhir segmen. Bapak sebelumnya makasih banyak udah ngasih ilmu yang bermanfaat untuk pengetahuannya dan wawasan juga khususnya tentang global media security. Mungkin sebelum kita mengakhiri video ini, apa ada yang mau disampaikan dari Bapak khususnya untuk mahasiswa Visip Unpas atau untuk hal lain? Oke, tentu saja ada beberapa pesan ya terkait dengan berita-berita hoax ya. Apalagi kan kita juga tidak bisa menyaring berita-berita itu begitu saja. Nah, oleh karena itu ya tentu seperti yang pernah kita diskusikan selama acara ini, ya kita juga harus punya kemampuan literasi yang cukup bagus ya. Dan juga kedua adalah bagaimana kita menyaring berita tersebut. Dan ketiga adalah kita harus meng-cross check lagi sumbernya, dari mana itu berasal. Apakah itu berasal dari sumber yang terpercaya? Kalau misalnya istilahnya para TNI itu dan para Polri itu apakah beritanya A1, jadi benar-benar beritanya dari sumber yang aslinya. Lalu keempat adalah ya kalian juga jangan semata-mata langsung menyebarkan berita-berita tersebut. Kalian juga harus mengkeep untuk diri kalian dulu apakah ini benar atau tidak. Nah, karena itu kan ketika sudah terjadi persebaran itu ya tidak bisa dihentikan. Siapa lagi yang bisa mengkonsumsi itu kan ya masyarakat juga. Mungkin secara umum dan secara khusus ya tadi mahasiswa Unpas ya harus punya kemampuan literasi di dalam mengolah kajian-kajian media. Terutama kalian juga harus saya tuntut juga untuk banyak menulis, sehingga kalau dengan cara menulis tersebut ya kita juga langsung tahu gitu, apakah referensi yang kalian ambil ini betul atau salah. Jadi kan kalian juga langsung mempraktekkan itu di lapangan dengan cara menulis itu. Wah, luar biasa sekali Pak pesannya, dan itu juga untuk saya juga sih sebagai mahasiswa Visip Unpas. Jadi kita nggak cuma hanya kritis di masalah informasi atau berita, kita juga harus bisa tajam literasi dan literaturnya ketika kita menulis atau kita membaca atau kita mengkaji suatu kasus ya. Nah, oke, untuk HI Talks hari ini cukup sekian. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Tolong di subscribe channel Himpunan Hubungan Internasional dan tonton terus HI TV. Sampai jumpa di HI Talks selanjutnya. Dadah. Bye.